Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amelia Dwi Astuti, mahasiswi semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Analisis Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri di Rumah Sakit X Jakarta Utara berdasarkan standar norma K3. Paper ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Perundang-undangan K3 yang diampu oleh Ibu Firdania Yusvita. Sebelum kita mulai untuk presentasinya, izinkan saya untuk mereview pertemuan di mata kuliah Perundang-undangan K3, dimulai dari sesi 1, yaitu konsep kesehatan dan keselamatan kerja. Penerapan K3 dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya pendekatan hukum. Aspek legal menjadi dasar penting untuk standarisasi kebijakan dan evaluasi program K3. Kemudian, pada sesi 2, kita membahas hierarki perundang-undangan K3 di Indonesia. Peraturan K3 bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja. Dengan peraturan tersebut, hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja dapat berjalan secara harmonis serta produktif. Pada sesi 3, kita membahas konsep dan implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yaitu meskipun telah diterbitkan PP Nomor 6 Tahun 2023 sebagai turunan UU Cipta Kerja dan UU Nomor 13 Tahun 2003, tetap relevan dalam pembahasan K3. Regulasi ini menjadi dasar pelaksanaan K3 sebagai seluruh tenaga kerja di Indonesia. Pada sesi 4, yaitu produk perundangan K3 pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menjadi leading sektor dalam penerapan K3 nasional. Banyak produk hukum terkait pekerja, organisasi, dan lingkungan kerja berasal dari kementerian ini. Kita lanjutkan pada sesi 5 dengan judul Produk Perundang K3 pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan berperan sebagai regulator di bidang kesehatan kerja. Produk hukumnya seperti Permenkes Nomor 70 Tahun 2016 yang melengkapi regulasi K3 dari Kemenaker untuk menjaga kesehatan tenaga kerja. Pada sesi 6, kita membahas produk perundangan K3 pada Kementerian PUPR, yaitu Kementerian PUPR berfokus pada penerapan K3 di sektor konstruksi melalui program K3 Konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. PUPR bertanggung jawab atas penerapan standar K4, yaitu keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Pada sesi 7, produk perundangan K3 pada Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, yaitu K3 di sektor pariwisata penting untuk melindungi pekerja dan wisatawan dari risiko kecelakaan dan penyakit. Sektor ini strategis karena merupakan tempat kerja sekaligus area publik yang padat dengan pengunjung. Dapat kita simpulkan yaitu pemahaman tentang konsep K3 sangatlah penting karena pada dasarnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Hubungan antara konsep K3 dan Undang-Undang K3 terletak pada fungsi peraturan sebagai landasan hukum yang mengatur pelaksanaan K3 secara sistematis dan wajib di setiap sektor kerja. Melalui berbagai regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, PUPR, hingga pariwisata, pemerintah berupaya memastikan perlindungan bagi pekerja dan masyarakat dari risiko, kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, serta mendorong budaya kerja berkeselamatan dan berkeadilan. Baik, kita lanjutkan pada topik bahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Terbagi menjadi 3 konsep. Yang pertama, pada bagian pendahuluan terdapat latar belakang dan tujuan. Kemudian pada bab 2 terdapat framework konsep K3 dan analisis penerapannya. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Baik,
Langsung saja kita bahas topik pertama yaitu pendahuluan. Pada latar belakang, keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan aspek penting di rumah sakit yang memiliki resiko tinggi terhadap bahaya biologis, kimia, dan fisik. Berdasarkan Permenaker nomor 8 tahun 2010 dan Permenkes nomor 66 tahun 2016, setiap rumah sakit wajib menyediakan APD sesuai standar dan memastikan penggunanya oleh tenaga kesehatan. Di rumah sakit sendiri, program K3RS telah mencakup pengawasan penggunaan APD seperti masker, sarung tangan, pelindung wajah, serta gaun pelindung di berbagai unit kerja. Namun, tingkat kepatuhan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan akibat faktor kenyamanan, kebiasaan, dan ketersediaan alat. Oleh karena itu, penting melakukan analisis penerapan pengawasan norma K3 terkait penggunaan APD di Rumah Sakit X Jakarta Utara untuk menilai sejauh mana implementasinya telah sesuai dengan standar acuan yang berlaku. Terdapat 3 tujuan dari paper ini. Untuk yang pertama, yaitu menjelaskan framework konsep K3 terkait penggunaan APD. Poin 2, mengidentifikasi penerapan dan pengawasan penggunaan APD di Rumah Sakit X Jakarta Utara. Untuk yang terakhir, menganalisis kesesuaian penerapan penggunaan APD dengan standar norma K3 dan regulasi yang berlaku. Kita lanjut poin 2, framework dan analisis. Untuk konsep K3 dalam konteks penggunaan APD dapat dijelaskan melalui pendekatan sistem yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Pada komponen yang input, mencakup ketersediaan APD yang sesuai standar seperti masker, sarung tangan, pelindung wajah, gaun pelindung. Kemudian, pelatihan tenaga kerja serta dukungan kebijakan manajemen rumah sakit. Pada tahap proses, mencakup pelaksanaan penggunaan APD dalam aktivitas kerja sehari-hari, kemudian supervisi, serta kegiatan monitoring dan evaluasi oleh unit K3RS. Untuk poin output, meningkatkan keselamatan kerja, menurunkan angka kecelakaan kerja akibat penyakit akibat kerja, dan serta meningkatkan kepatuhan tenaga kerja terhadap norma K3. Kita lanjut untuk analisa penerapan APD. Di Rumah Sakit X Jakarta Utara, penggunaan APD sudah menjadi bagian dari budaya kerja tenaga kesehatan. Di setiap unit menerapkan standar APD sesuai resiko kerja masing-masing. APD yang disediakan melalui pengadaan tahunan APBD DKI Jakarta. Kemudian pada unit K3, RS melakukan pengawasan rutin dengan memastikan ketersediaan APD, memeriksa kepatuhan tenaga kerja, dan melakukan sosialisasi dan pelatihan rutin. Kendala yang ditemukan di lapangan yaitu APD digunakan tidak sesuai standar, seperti masker yang dipakai secara berulang. Kemudian kesadaran mengganti APD masih rendah, serta faktor kenyamanan dan beban kerja yang tinggi. Berdasarkan Permenaker nomor 8 tahun 2010 dan Permenkes nomor 66 tahun 2016, pengawasan penggunaan APD harus meliputi penyediaan, pemeliharaan, pelatihan penggunaan, serta penegakan disiplin terhadap pelanggaran. Saran yang dapat diberikan yaitu memperkuat kebijakan reward and punishment, dan memastikan ketersediaan APD yang berkelanjutan, serta tingkatkan pelatihan dan pengawasan penggunaan APD. Pada slide ini, kita dapat lihat perbandingan dengan standar norma K3 yang berlaku. Menurut standar WHO tahun 2023 dan Kemenkes RI tahun 2016, penerapan APD yang ideal harus memiliki prinsip 4T. T yang pertama yaitu tersedia dalam jumlah cukup dan sesuai ukuran. Kedua, tepat guna sesuai risiko kerja. T yang ketiga, terlatih penggunanya oleh seluruh tenaga kerja. Dan T yang terakhir, tepat waktu digunakan sebelum kontak dengan risiko.
Jika dibandingkan dengan prinsip tersebut, Rumah Sakit X Jakarta Utara telah memenuhi tiga prinsip pertama, namun masih perlu meningkatkan pada aspek pengawasan disiplin dan rotasi penggunaan APD yang sesuai prosedur. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan paper ini yaitu penggunaan APD merupakan bagian krusial dalam penerapan K3 di rumah sakit. Berdasarkan hasil analisis, Rumah Sakit X Jakarta Utara telah melaksanakan pengawasan norma K3 terkait penggunaan APD dengan baik. Meskipun masih terdapat kendala seperti kepatuhan tenaga kerja dan rotasi APD. Upaya meningkatkan dapat dilakukan dengan memperkuat kebijakan internal, menyediakan pelatihan secara berkala, serta meningkatkan pengawasan oleh unit K3RS. Dengan penerapan pengawasan yang konsisten dan berbasis standar acuan nasional, diharapkan seluruh tenaga kerja di Rumah Sakit X Jakarta Utara dapat terlindungi secara optimal dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Acuan daftar pustaka pada paper ini yang pertama, Kemenaker tahun 2010 tentang APD, kemudian Kemenkes RI tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit, kemudian PPRI tahun 2019 tentang kesehatan kerja, ada WHO tahun 2023, Occupational Safety and Health in Healthcare Sector, kemudian pada Prebeyanti et al. Pada buku ajar K3 Rumah Sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Amelia, pamit undur diri.